Total Quality Management (TQM) in Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Pekerti yang digelar P3AI Universitas Pasundan. Pada mata latih Total Quality Management (TQM) in Education. Total Quality Management adalah institusi pendidikan perlu mengembangkan sistem mutunya agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memberikan layanan yang bermutu. Banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dan sebagainya. Penjaminan mutu pendidikan merupakan esensi pengawasan dengan menempatkan mutu layanan pembelajaran bagi peserta didik dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kaidah pendidikan dan pengajaran. Konsep dari Total Quality Management yaitu: pertama, metodologi yang dapat digunakan institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan eksternal yang berlebihan merupakan konsep mutu. Kedua, mampu mengesampingkan keuntungan jangka pendek dan menetapkan tujuan keberhasilan jangka panjang. Ketiga, kurikulum, sarana prasarana, lingkungan kerja, sistem, prosedur, sumber daya, dan lain sebagainya menjadi faktor penentu mutu, khususnya mutu pendidikan. Seperti yang dikatakan Edward Deming, Salis 2002, mutu memiliki banyak kriteria yang selalu berubah. Masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Selanjutnya adalah konsep mutu sebagai konsep absolut dan relatif, yaitu mutu sebagai sebuah konsep relatif digunakan dalam Total Quality Management, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki quality assurance system. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, konsep mutu tersebut adalah elit karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada peserta didik. Mutu bisa juga berbeda artiannya di mata pelanggan. Mutu menurut pelanggan adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan atau mutu sesuai persepsi. Mutu terhadap pelanggan mendeskripsikan bagaimana memberikan sesuatu sesuai keinginan pelanggan. Konsep ini disebut sell on quality. Dapat menyesuaikan perubahan gaya dan harapan pelanggan melalui mendesain produk dan jasa yang memenuhi dan memuaskan harapan mereka. Dalam konteks pendidikan, terdapat ide-ide kunci Total Quality Management, yaitu: pertama, perbaikan terus-menerus. Institusi yang melakukan perbaikan dan perubahan yang terarah. Perbaikan dapat dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab staf, dan pendelegasian keputusan pada tingkatan yang tepat. Kedua, Kaizen. Kaizen adalah istilah Jepang, artinya perbaikan sedikit demi sedikit hingga menjadi skala besar dan menyeluruh. Ketiga, perubahan kultur. Perubahan sikap atau perilaku staf dan metode mengarahkan sebuah institusi merupakan wujud dari perubahan kultur. Keempat, organisasi terbalik. Penekanan hierarki terbalik pada pola hubungan yang berorientasi pada pemberian layanan dan pentingnya pelanggan dalam institusi. Kelima, menjaga hubungan dengan pelanggan. Memperjelas apa yang ditawarkan institusi dan apa yang diharapkan peserta didik. Keenam, kolega sebagai pelanggan. Kolega penting untuk institusi, agar institusi berfungsi secara efektif dan efisien. Ketujuh, pemasaran internal. Menciptakan komunikasi dengan staf sehingga dapat mengetahui informasi mengenai kondisi institusi dan memperbarui ide-ide. Kedelapan, profesionalisme dan fokus pelanggan. Profesionalisme staf pada institusinya sebagai upaya untuk melakukan perubahan kultur suatu institusi pendidikan. Kesembilan, mutu pembelajaran. Mampu menegaskan model pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik sehingga dapat meraih sukses maksimal.
10. Kendala. Waktu dan mental untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. Setelah kita mengetahui kunci-kunci untuk menjalani Total Quality Management atau manajemen mutu, maka kita memerlukan alat dan teknik untuk peningkatan mutu itu sendiri. Hal-hal yang dibutuhkan adalah brainstorming, afinitas jaringan kerja, diagram tulang ikan, analisis kekuatan lapangan, pemetaan proses, standarisasi, pemetaan jalur karir. Selain alat-alat di atas, prosedur pun harus jelas, tepat, ditinjau secara teratur, bermanfaat, selalu diaudit. Kebijakan yang memiliki komunikasi yang baik, kepemimpinan yang terlatih, memiliki visi dan misi, memiliki komitmen. Orang-orang atau staf termotivasi, memiliki skill, mampu belajar, memiliki komitmen, mampu menyesuaikan diri, memulai dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah institusi yang mampu menyesuaikan diri sesuai dengan tujuan. Selain itu, pengembangan manajemen mutu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik institusi mutu. Institusi mutu memiliki strategi evaluasi yang jelas, melihat mutu sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Berikut beberapa contoh karakteristik institusi mutu. Fokus pada pelanggan dan pencegahan masalah. Investasi sumber daya dan memiliki strategi mutu. Menyikapi komplain sebagai peluang untuk belajar. Memiliki kebijakan dan rencana mutu. Mutu juga dipandang sebagai bagian dari budaya. Memiliki misi khusus dan memperlakukan kolega sebagai pelanggan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen mutu, perlu kesadaran menyeluruh mengenai pentingnya menjaga mutu pada komponen-komponen di sekolah. Kesungguhan dari seluruh komponen sekolah secara bersama, sadar, dan berkeinginan yang kuat untuk maju. Menciptakan budaya kerja dan disiplin kerja insan di lingkungan pendidikan, serta dukungan kepemimpinan, pendidikan dan latihan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Total Quality Management juga dijabar dengan 5W ditambah 1H. What? Produk pendidikan, disiplin, dan sikap. Contohnya, seleksi input atau jaminan output berkualifikasi. Why? Untuk memenuhi kebutuhan dan gagasan pelanggan di setiap institusi pendidikan. Who? Pelanggan internal adalah manajer institusi, guru, pengawas institusi, laboran, pustakawan, dan staf lainnya. When? Peningkatan mutu berkelanjutan seperti evaluasi diri tahunan, target institusi sesuai kebutuhan, dan monitoring institusi. Where? Dilaksanakan di institusi sekolah, LPMP, pengawas, dan LPTK. How? Dilaksanakan dengan cara menggunakan strategi penjaminan mutu. Standar jaminan mutu pada perguruan tinggi sendiri sudah ditentukan oleh beberapa pasal-pasal hukum dan peraturan. Berikut adalah pasal-pasal mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Selain daripada pasal-pasal hukum, Dikti juga mengeluarkan standar jaminannya sendiri. Ada 2 jenis standar yang dikeluarkan oleh Dikti. Yang pertama, SN Dikti dari Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 dan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk lengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Menurut pasal 52 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2021 tentang pendidikan tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Mekanisme dari standar penjaminan mutu Dikti tertulis dalam pasal-pasal di tabel berikut. Standar penjaminan mutu Dikti tersebut pada akhirnya akan menciptakan budaya mutu seperti pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang berdasarkan standar Dikti. Selanjutnya,
Evaluasi standar dikti akan dilakukan melalui audit mutu internal atau AMI, seperti yang sudah tertulis pada pasal 5 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti. Evaluasi meliputi beberapa jenis evaluasi, yaitu evaluasi diagnostik, dilakukan pada setiap standar dikti dilaksanakan. Fungsinya untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut, dilakukan oleh pejabat struktural. Evaluasi formatif, dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut, dilakukan oleh pejabat struktural. Evaluasi sumatif, dilakukan pada setiap standar dikti sudah selesai, gunanya untuk mengukur capaian dan melakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Terdapat dua macam evaluasi sumatif. Yang pertama, audit mutu internal atau AMI, evaluasi pelaksanaan yang telah selesai, dilakukan oleh pihak internal, yaitu auditor. Yang kedua, akreditasi, evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu asesor. Setelah mengetahui jenis-jenis evaluasi, maka selanjutnya adalah hasil dari pengendalian pelaksanaan standar dikti. Selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Alur pengujian mutu dalam alur kurikulum berorientasi KKNI SN Dikti OB MBKM dapat kita lihat pada bagian berikut. Berikut penjabaran penjaminan mutu pada program kurikulum. Penetapan kurikulum dilakukan 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT dengan menetapkan kualifikasi profil dan tujuan pendidikan, prodi, CPL, dan sebagainya. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran dengan ketercapaian CPL, CPNK, dan sub-CPNK. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk perbaikan selanjutnya dalam pelaksanaan kurikulum. Pengendalian kurikulum dilakukan di setiap semester dengan indikator hasil ketercapaian CPL. Peningkatan kurikulum didasarkan oleh hasil evaluasi kurikulum, baik formatif atau sumatif. Kesimpulannya, institusi pendidikan membutuhkan pendekatan yang logis dan integral dalam manajemen mutunya karena berdampak pada peningkatan keinginan para staf. Keahlian, motivasi, dan antusiasme dapat menjamin mutu. Implementasi Total Quality Management dalam pendidikan dilakukan sebagai usaha untuk menjadi institusi pendidikan yang bermutu, diperlukan kesadaran, niat, dan usaha yang sungguh-sungguh dari segenap unsur di dalamnya. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih Total Quality Management TQM in Education. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.